Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum, anak-anakku semua, siswa kelas 4A dan 4B, rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran Al-Quran Hadis, kita memasuki hadis yang terakhir ya, yaitu malu sebagian dari iman. Nah, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita menghafal dulu hadisnya, kemudian kita akan mempelajari faidahnya, arti dan faidahnya. Yuk, ikuti Ustadz Afif ya. An Abi Mas'udin Uqbah ibni Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Nah itu ya hadis tentang malu ya. Ustaz Afif ulangi ya. An Abi Mas'udin Uqbah ibni Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta rawahul Bukhari. Kemudian cara menghafalnya sebagaimana yang lalu-lalu ya, potong-potong sedikit-sedikit, kemudian ulangi 2-3 kali, sudah hafal lanjutkan mungkin 1 kalimat lagi, kemudian diulangi ya sampai disambung-sambung sampai selesai sebagaimana hadis-hadis yang lalu ya. Semoga Allah mudahkan. Kemudian kita akan mempelajari arti dan penjelasannya ya. Nah, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, inna mimma adrakan nas ya, sesungguhnya di antara perkataan kenabian minan kullin nubuwah, di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia al-ula, yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta ya, jika tidak punya malu maka berbuatlah sesukamu. Rawahul Bukhari. Nah, Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Nah, yang pertama adalah Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Nah, beliau adalah salah satu sahabat Nabi dari golongan Ansor. Ya, jadi dulu kan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika dari Mekah itu didampingi oleh kaum Muhajirin, ya, kaum Muhajirin. Dan ketika sampai di Madinah, maka ditolong oleh penduduk Madinah, maka disebut dengan kaum Ansor. Nah, dan Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri ini merupakan golongan sahabat dari golongan Ansor. Kata al-Badri karena beliau berpindah dari kota Madinah ke kota Badr, bukan ikut dalam perang Badar ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah beliau wafat pada tahun 41 Hijriah ya. Ya, Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, salah satu sahabat Nabi ini wafat pada tahun 41 Hijriah. Beliau merupakan salah satu perawi hadis ya. Nah, periwayat hadis maksud Ustaz. Baik. Kemudian ini ya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta ya. Jika tidak punya malu maka berbuatlah sesukamu ya. Yang pertama adalah perkataan ini merupakan warisan dari nabi-nabi terdahulu. Nah, nabi-nabi terdahulu siapa ya? Sebagaimana misalnya Nabi Nuh ya, atau Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ini merupakan
perkataan-perkataan mudahnya yang turun-temurun ya, yang diketahui oleh umatnya sampai sekarang, sampai umat Nabi Muhammad atau kita umat Islam ya. Ya, terkait apa tadi? Idalam tastahi fasna' ma syi'ta ya. Jika engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Nah, ini merupakan perintah untuk memiliki sifat malu. Ini merupakan perintah yang berbentuk kabar ya, pengkabaran dari Nabi Muhammad SAW apa untuk memiliki sifat malu. Ya, kenapa Ustaz? Karena sifat malu itu banyak sekali keutamaan ya. Juga sebagaimana dalam hadis ya, sebagaimana dalam hadis Muslim ya, al-haya'u su'batun minal iman ya. Malu merupakan bagian dari iman, dan ini adalah judul kita ya. Malu merupakan bagian dari iman atau keimanan ya. Nah, dan juga malu ini diantara keutamaannya adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena Allah juga merupakan punya sifat malu ya. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud ya. Innallaha azza wa jalla hayya'u ya sittirun ya. Nah, ya sesungguhnya Allah itu maha malu ya, maha malu ya. Nah, terkait malu ya. Kemudian contoh sifat malu. Nah, malu ini ada yang baik, ada juga yang tercela. Nah, ini contoh sifat malu yang baik ya. Nah, jadi ada sifat malu itu ada yang berkaitan dengan hak Allah misalnya, dan juga kepada hak manusia ya. Karena apa misalnya sama hak Allah? Ya, contohnya ya, kita melakukan dosa dan atau kemaksiatan, maka kita malu untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena Allah apa? Karena Allah itu maha melihat apa yang kita berbuat ya. Sebagaimana dalam surat Al-Fussilat ya. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Maka kita malu kalau kita berbuat dosa, mencuri misalnya, berbohong ya. Dan yang lainnya, perbuatan dosa atau kemaksiatan atau berbuat kesyirikan ya, kita malu kepada Allah ya. Malu kepada Allah, atau kita membentak orang tua. Nah, ini termasuk malu. Malu kita kepada Allah karena Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian malu kepada sesama misalnya. Contoh malu membuka aurat. Nah, kalau membuka aurat ini juga termasuk dosa ya. Namun juga kita malu kepada sesama karena apa? Membuka aurat misalnya kalau laki-laki misalkan di atas lutut ya, di bawah pusar misalnya. Nah, ini kan membuka aurat ya, membuka aurat maka malu kepada Allah karena apa? Karena berbuat dosa dengan membuka aurat, dan malu kepada manusia. Masa iya keluar rumah cuma pakai celana saja misalnya, udah gede pakai celana saja kan malu kita kepada manusia ya. Kemudian malu jika berakhlak buruk ya. Ini kepada manusia juga ya. Apa ya, misalnya kita berinteraksinya buruk ya, kita marah-marah terus sama teman. Kita kalau ngomong jorok kepada teman ya, misalnya kepada orang lain ya, kepada orang tua juga sama. Nah, kita harus malu ya. Karena ini perilaku yang tidak pantas ya, atau akhlaknya buruk ya, maka kita harus menjauhi ini. Maka kita harus malu jika berakhlak buruk. Nah, kemudian contoh malu yang tercela apa Ustadz? Ya, misalnya malu untuk bertanya misalnya. Kalau kalian misalkan dalam belajar misalnya, bahasa Arab misalnya, yang lain udah paham, kamu belum paham, kamu mau tanya tapi malu, nanti dikira aku bodoh dan sebagainya. Ini malu yang tercela, tanya. Nggak boleh malu, wah malu aku misalnya, nggak boleh. Kalau itu tentang kebaikan, malu itu harus dihilangkan ya. Harus berani ya. Misalkan tanya ya tanya, karena nggak tahu ya, masa ya diam saja misalnya ya. Atau contohnya misalnya kalian belajar paling depan sendiri, nah paling belakangan sendiri, karena malu kalau di depan dikira orang pintar, aku malu aku di belakang saja. Nah, ini juga nggak boleh. Ini malu yang terlarang, tercela. Maka supaya paham ke depan, biarkan orang lain itu paling depan, itu paling pintar. Enggak.
itu nggak boleh. Maka ke depan belajar supaya terdengar suaranya, kalau mau tanya dekat ya dan sebagainya. Nah, demikian dari Ustaz Afif. Wallahu alam, semoga bermanfaat ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.